Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 14 April 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Pemirsa, seperti biasa tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, 20 kamar kos di kota Gunung Sitoli hangus terbakar pada Rabu sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit rumah berkonstruksi kayu terdiri dari 20 kamar kos di kawasan Jalan Supomo, Gang Damai, Desa Mudik, Gunung Sitoli terbakar. Informasi yang diperoleh sumber api berasal dari salah satu ruangan kos di lantai 2 rumah tersebut. Api semakin membesar disebabkan bahan bangunan rumah terbuat dari kayu dan perabotan termasuk pakaian dan peralatan dapur dengan bahan plastik dan karet umumnya mudah terbakar. 3 unit armada pemadam kebakaran milik Pemko Gunung Sitoli dikerahkan untuk memadamkan api. Saat petugas tiba di lokasi, kobaran api terus merembet ke tempat lain disebabkan angin kencang yang melanda kawasan itu. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan. Namun semua perabotan rumah tangga tidak dapat diselamatkan. Saat ini seluruh bangunan berubah menjadi puing dan arang. Semua 3 unit kita langsung turun untuk menanggulangi kebakaran ini. Berapa lama pemadaman dilakukan, Pak? Kurang lebih setengah jam. Dan sekarang proses pendinginan. Kalau kerugian masih mungkin dalam perhitungan, karena ini kos-kosan ada 10 kamar kos-kosan dan korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa tersebut, namun penghuni dan pemilik rumah kos mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Para korban kebakaran yang terdiri dari siswa dan mahasiswa perantau berasal dari daerah lain di Kepulauan Nias itu mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah dan lembaga lainnya. Kebutuhan yang sangat mereka perlukan yakni tempat hunian sementara, bahan makanan dan pakaian. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, aksi damai mahasiswa kembali berlanjut di Kota Medan siang tadi, menuntut kebijakan pemerintah agar memihak kepada rakyat terkait dengan beberapa kenaikan harga, termasuk BBM, pajak, kebutuhan bahan pokok dan mengevaluasi kabinet kerja berkinerja buruk. Aksi damai mahasiswa secara bergelombang di Kota Medan dipusatkan di gedung DPRD Sumatera Utara dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Pergerakan mahasiswa sekota Medan secara bergelombang siang tadi dilakukan oleh mahasiswa Unimed dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Sumatera Utara turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kebijakan pemerintah akhir-akhir ini menimbulkan gejolak dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa di Kota Medan. Kenaikan harga bahan bakar minyak, langkanya minyak goreng di beberapa daerah, kenaikan nilai pajak senilai 11%, merupakan salah satu yang menonjol berdampak bagi kehidupan masyarakat di tengah pandemi saat ini. Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, aksi damai mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara menyuarakan menuntut kestabilan harga pada beberapa komoditas hingga masyarakat dapat menikmati hidup dengan baik. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi harga sejumlah bahan pokok mengalami penyesuaian harga kenaikan. Kelangkaan minyak goreng terjadi di beberapa daerah merupakan salah satu tuntutan mahasiswa agar segera diatasi oleh pemerintah dengan bijak, terutama Indonesia merupakan salah satu pengekspor minyak sawit mentah terbesar dunia. Kenaikan PPN menjadi 11% menambah pemasukan negara melalui pajak, dinilai kontraproduktif dengan kondisi masyarakat yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Aksi massa mahasiswa yang berorasi di gedung DPRD Sumatera Utara diterima oleh perwakilan DPRD dari fraksi Gerindra, Beni Sihotang, menyatakan seluruh aspirasi mahasiswa diterima dalam waktu dekat akan dibahas dalam rapat pimpinan Dewan. Pemirsa, tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi melepaskan ring di jari seorang anak. Tidak ada kendala serius dalam melepaskan ring tersebut. Namun karena anak tersebut menangis karena takut menyebabkan proses jadi lebih sulit.
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi kedatangan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, warga Desa Penggalangan, Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan keluhan ada sebuah ring terjebak di jari tengah tangan sebelah kanan. Dengan sigap, tim damkar langsung mencoba menolong anak bernama Gopas tersebut dengan menggunakan alat pemotong listrik mini, tang penjepit, serta alat lainnya. Meski sang anak menangis ketakutan, namun dengan bujukan sang anak merasa tenang dan tim berhasil memotong ring dan mengeluarkannya dari jari anak tersebut. Orang tua Gopas, Nepi, mengatakan kejadian ini terjadi saat anaknya sedang bermain dengan kakaknya di kamar mandi di rumah. Namun entah bagaimana ring tersebut bisa terjebak di jari anaknya. Karena ini kan anak saya kan di belakang kan di kamar mandi, jadi saya kan tinggal karena saya lagi jualan di depan, jadi rupanya dia nggak tahu kan, rupanya kamar mandi sama abangnya lagi nyuci piring, pas ini ada di belakang dicoba-cobanya gitu di dalam air. Sementara Kabid Damkar dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi Hersan mengatakan tidak ada kendala serius dalam proses pelepasan ring, namun karena sang anak menangis meronta-ronta membuat proses agak sedikit sulit. Lumayan agak susah karena si anaknya meronta-ronta karena suara mesin itu, tapi dengan kita bujuk secara pelan-pelan akhirnya bisa kita lepaskan. Alat kita memang ada gerenda mini yang khusus untuk memotong cincin atau besi-besi yang kecil, memang udah kita siapkan untuk pekerjaan itu. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi setiap orang tua agar jangan lengah terhadap anak, karena banyak hal yang dapat membahayakan anak jika orang tua lalai terhadap anak. Pemerintah pusat mulai mencairkan bantuan langsung tunai BLT dalam bentuk tunai kepada masyarakat. Besaran bansos yang disalurkan melalui kantor pos untuk masing-masing penerima sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan sekaligus. Di sejumlah kantor pos seperti di kantor pos Kecamatan Sipoholon, sejumlah kepala keluarga penerima manfaat BLT minyak goreng dari pemerintah terlihat ramai mulai pagi hingga siang. Program BLT minyak goreng ini direncanakan sudah harus tersalurkan pada Ramadan ini, paling lama sudah disalurkan secara nasional 1 minggu sebelum Idul Fitri. Selain itu, besaran bantuan yang diberikan dihitung berdasarkan asumsi kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, adapun kebutuhan minyak goreng mencapai 0,32 liter per orang per minggu, sehingga satu orang setiap bulannya membutuhkan minyak goreng sebanyak 1 liter. Dan total rata-rata setiap keluarga penerima BLT beranggotakan sebanyak 4 orang, maka sesuai asumsi BPS tersebut, biaya yang disalurkan ke setiap penerima sebesar Rp300.000. Selain di kantor pos Sipoholon, penyaluran BLT minyak goreng ini juga dilaksanakan di sejumlah kantor pos induk seperti di kantor Piatarutung yang sudah ramai dipadati warga untuk menerima BLT minyak goreng sebesar Rp100.000 per bulan selama 3 bulan. Yang pencairannya dilakukan sekaligus sebesar Rp300.000 terhitung mulai April ini. Kepala Dinas Sosial Taput Bongal Simanjuntak menyebutkan, diharapkan penyaluran BLT minyak goreng ini di 15 kecamatan akan segera disalurkan melalui kantor pos masing-masing kecamatan atau cabang. Tapan Utara memperoleh 23.754 keluarga. Penyalurannya ini nanti akan dilaksanakan dari 14 sampai 19 April oleh pihak PT Pos di berbagai kecamatan dengan besaran dana yaitu sebesar Rp500.000 per tiap keluarga. Kira-kira demikian tahapan penyaluran ini. Semoga masyarakat yang menerima bantuan di setiap kantor pos menjaga protokol kesehatan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan insan pers memiliki peranan penting dalam membangun Sumatera Utara yang bermartabat. Pentingnya insan pers merupakan kesempurnaan suatu daerah dengan berbagai kondisi, sehingga sinergitas bersama pemerintah untuk bersama mewujudkan masyarakat sejahtera. Sinergitas insan pers bersama pemerintah dikatakan Edi Rahmayadi saat menghadiri berbuka puasa bersama dengan pemimpin awak media dan wartawan di kediaman rumah dinas Gubernur Sumatera Utara Rabu sore merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Insan pers akan selalu menjadi penyeimbang dalam sistem pembangunan segala sektor maupun sistem politik di Sumatera Utara, bahkan untuk mewujudkan NKRI.
Pers juga sangat strategis di antara ulama dan umaro bersama rakyat yang masing-masing memiliki kelebihan yang saling mendukung dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan silaturahmi berbuka puasa bersama antara pemerintah dan insan pers di bulan Ramadan, berharap dapat terjalin komunikasi yang baik dalam menjalankan dan menyatukan visi untuk membangun Sumatera Utara yang lebih baik. Terwujudnya sinergitas di seluruh stakeholder yang ada untuk membangun Sumatera Utara diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Silaturahmi berbuka puasa bersama Gubernur Sumatera Utara dengan insan pers dirangkai dengan tausiah disampaikan oleh Ustadz Ferry Saptadi Putra, menyatakan umat muslim untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, meningkatkan ibadah dan silaturahmi untuk kebaikan bangsa yang lebih berkah. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah Provinsi Sumatera Utara karena saat ini pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara turun menjadi 2,61%. Hal tersebut dikatakan Gubernur Edi Rahmayadi ketika menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara dalam rangka hari jadi ke-74 tahun Provinsi Sumatera Utara. Pandemi COVID-19 yang hingga kini belum berakhir mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi Indonesia mengalami penurunan. Seperti halnya di Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya berada pada angka 5,12%, kini turun menjadi 2,61%. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi di bidang transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta jasa perusahaan. Sementara kenaikan pertumbuhan ekonomi yang bergerak di lapangan informasi dan komunikasi berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi yakni 6,51%, serta lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,93%.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan ia akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Sumatera Utara sebesar 3% guna pemulihan ekonomi kepada masyarakat Sumatera Utara. Tahun usia ke-75 pastinya kita berbicara ke depan. Banyak hal yang harus kita evaluasi sehingga ke depan rakyat kita benar-benar bisa kembali kepada posisi bahkan meningkat dari yang sebelumnya. Dari mana dia ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan membuat rakyat ini sejahtera atau tidak dari segi finansial. Kondisi kita saat ini berada di 2,61%. Yang lalu itu 5,12%. Nah ini turun akibat COVID. Banyak faktor, ada eksternal maupun internal. Ya ke depan kita akan kembalikan kepada posisi dan berharap lebih dari itu. Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Baskami Ginting mengatakan, selain pemulihan ekonomi yang harus ditingkatkan, pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan di setiap daerah juga harus dilakukan. Mengingat pertumbuhan ekonomi juga terdapat dari berbagai daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Di daerah Jawa Nabung 9 persiap. Kan sebenarnya yang paling penting itu jalan dan jembatan. Itu yang sangat parah bagi kita sekarang ini. Macam Simalungun, di Karo, di Nias, di Tapsel, itu paling banyak daerah yang sangat susah jalan sekarang ini. Kita harapkan kita mengejar dulu lah jalan ini. Ini kan pandemi udah mulai turun. Kita harapkan kita bisa naik lah ini. Ekonomi kita harapkan ini. Karena janji gubernur akan tingkatkan minimal 5%. Ya. Pemirsa, tokoh masyarakat Sumatera Utara yakin pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan setiap tahunnya karena Gubernur Sumatera Utara akan melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian. Syamsul Arifin selaku tokoh masyarakat mengapresiasi komitmen Gubernur atas upaya peningkatan ekonomi hingga mencapai angka 5%. Pertumbuhan ekonomi akan bergerak naik seiring dengan menurunnya angka pandemi COVID-19 di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berjanji akan kembali meningkatkan perekonomian Sumatera Utara hingga 5%. Untuk mewujudkan peningkatan ekonomi, Gubsu mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk dapat berkolaborasi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Salah seorang tokoh masyarakat Sumatera Utara, Syamsul Arifin, mengatakan ia sangat yakin dengan pertumbuhan ekonomi yang akan membaik ke depannya seiring dengan menurunnya angka COVID-19 di Sumatera Utara. Ia juga berharap seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat bersama-sama memulihkan perekonomian seperti sedia kala. Alhamdulillah, tadi dengan pidato gubernur itu dia masih punya keyakinan di dalam sisa-sisa kepemimpinan dia ini, yang hari ini pertumbuhan ekonomi itu baru 2% lebih ya. Tapi dia sangat yakin, aku yakin pertumbuhan ekonomi di akhir masa jabatannya bisa 5%. Itu yang menggembirakan. Dan dia berharap katanya supaya seluruh potensi yang ada di masyarakat ini mendukung dia, terutama DPRD, Forkopimda. Ini kalau keamanan tidak terjamin, maka yang diharapkannya nggak bisa terjadi. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan, pemerintah kecamatan memberikan layanan GoFast. Pengurusan administrasi ini dilakukan dalam bentuk satu pintu sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus administrasi dengan cepat dan tepat. Pelayanan GoFast yang dilakukan pemerintah Kecamatan Medan Sunggal untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengurus kartu tanda penduduk dengan cepat dan mudah, serta dilakukan hanya dalam 1 hari saja. Pelayanan GoFast ini memudahkan masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu dalam mengurus kartu tanda penduduk yang hilang maupun rusak. Pengurusan kartu tanda penduduk dalam pelayanan GoFast nantinya akan dilakukan dalam satu pintu yang dibantu pihak kepolisian dan kelurahan dalam waktu 1 kali 24 jam.
pembuatan kartu tanda penduduk dapat selesai. Setiap 2 minggu sekali akan dilakukan giliran pada setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal. Pelayanan GoFest ini juga memperbolehkan bagi setiap masyarakat yang ingin mengurus kartu tanda penduduk di luar dari Kecamatan Medan Sunggal. Camat Medan Sunggal Odi Batubara mengatakan, pemerintah Kota Medan memberikan apresiasi terhadap pelayanan kartu tanda penduduk yang siap dalam waktu sehari. Hal tersebut dapat menjadi motivasi yang baik dan dapat diikuti seluruh kecamatan yang ada di Kota Medan. Untuk GoFest ini adalah kegiatan yang kita inovasikan, bagaimana masyarakat bisa mengurus KTP bagi yang urgent dengan satu pintu. Jadi di situ ada Polsek, ada Disduk Capil, ada kecamatan. Jadi masyarakat yang kehilangan ataupun rusak biasanya membutuhkan surat kehilangan dari kepolisian. Nah, di situ sudah ada Polseknya. Jadi mereka tinggal langsung membuat surat kehilangan. Setelah surat kehilangannya dibuat, langsung di meja sebelah itu ada meja Disduk Capil yang langsung menginput, dan kemudian untuk di tingkat kecamatan akan mengantar KTP tersebut ke rumahnya langsung. Ini harus sampai 1 kali 24 jam karena ini program dari yang kita sampaikan kepada masyarakat di Kecamatan Sunggal. Walaupun di kecamatan lain kita harap operator yang di kecamatan lain itu bisa membantu program yang kita sampaikan. Guna pengendalian inflasi Bank Indonesia, Cabang Pematang Siantar melakukan high level meeting bersama tim pengendalian daerah TPID. High level meeting ini dilakukan bersama 8 kabupaten kota yang berada di wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar. 8 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar, yakni Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Batubara, Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan atau disebut dengan sisi batas Labuhan, melakukan rapat koordinasi high level meeting guna pengendalian inflasi di daerah masing-masing. Inflasi yang disebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akibat tingginya harga yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan di suatu daerah. Guna pencegahan inflasi ini, TPID diminta agar selalu monitoring ketersediaan barang dan tetap menjaga kestabilan harga. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar Tengku Munandar mengatakan, rapat koordinasi high level meeting bersama TPID ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya inflasi yang terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah di 8 kabupaten kota yang ada di wilayah kerja Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar. Hal ini dipastikan dengan masih tercukupinya stok ketersediaan bahan pokok dan harga yang terjangkau. Di 4K tadi itu bisa dilaksanakan oleh seluruh TPID, dan kita harus lebih concern nih terhadap inflasi. Kenapa? Karena kadang-kadang ada juga apakah itu pejabat daerah atau mungkin juga OPD-OPD yang masih belum memandang inflasi ini sesuatu yang penting. Tadi sudah kami sampaikan juga bagaimana pengendalian inflasi itu sangat penting dalam menjaga kestabilan, bukan hanya kestabilan ekonomi, kestabilan keamanan, kestabilan sosial di suatu daerah. Meeting TPID ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara Naslindo Sirait, dan Kepala Bulog Sumatera Utara Arif Mandu. Pada koordinasi pengendalian inflasi daerah masing-masing, TPID Kabupaten Kota melakukan paparan kondisi daerahnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Polsek Medan Barat menyelenggarakan vaksinasi serentak untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga, serta terbuka bagi masyarakat umum. Vaksinasi serentak yang dilaksanakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya COVID-19. Vaksinasi serentak ini memiliki target 1.000 dosis vaksin, baik dosis 1, 2, dan booster. Tingginya animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi serentak ini karena pihak penyelenggara menyediakan door prize dan sembako bagi peserta vaksin. Untuk mempercepat proses pemberian vaksin kepada masyarakat, petugas hanya meminta data diri sesuai kartu tanda penduduk bagi masyarakat yang hendak memperoleh dosis pertama. Sedangkan bagi masyarakat yang hendak memperoleh vaksin dosis kedua dan ketiga, masyarakat wajib menunjukkan bukti vaksin sebelumnya melalui aplikasi Peduli Lindungi.
Setiap warga yang hendak divaksin terlebih dahulu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan dan setelah divaksin wajib menjalani observasi dengan waktu yang sudah ditentukan petugas. Pihak Polsek Medan Barat mengatakan dilakukannya vaksinasi serentak bagi masyarakat agar pada Idul Fitri nanti setiap warga yang hendak mudik tetap sehat dan nyaman. Pihak Polsek Medan Barat mengatakan masyarakat yang hendak memperoleh vaksin masih dapat datang setiap hari ke posko vaksinasi Polsek Medan Barat yang dibuka untuk masyarakat umum mulai pagi hingga sore hari. Sementara itu pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mencanangkan gerakan siswa mengaji dan membaca Al-Quran pada semua satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Deli Serdang di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa. Gerakan siswa mengaji dan membaca Al-Quran ini akan dilaksanakan 15 menit setiap harinya usai jam pelajaran. Menjelang pertengahan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Dinas Pendidikan Deli Serdang membuat terobosan agar para siswa se-Deli Serdang memiliki kemampuan membaca dan juga menghafal Al-Quran dan bagi siswa non-muslim membaca Alkitab. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan gerakan anak panti asuhan mengaji dan saat ini dilanjutkan dengan siswa-siswi mengaji dan membaca Alkitab pada Satuan Pendidikan PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Yudi Hilmawan, mengatakan pencanangan gerakan siswa mengaji ini bertujuan untuk membangun karakter dan kedisiplinan siswa. Kegiatan ini dilakukan di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ia berharap seluruh satuan pendidikan se-Kabupaten Deli Serdang dapat menerapkannya. Sementara yang non-muslim juga dapat membaca dan menghafal Alkitab. Gerakan siswa mengaji ini dilakukan sebelum pulang 15 menit setelah jam pelajaran usai. Bagi siswa-siswi yang belum dapat membaca Al-Quran, guru agama akan membimbingnya hingga mampu membaca Al-Quran. Tidak untuk muslim juga, non-muslim juga. Makanya dalam sambutan saya bukan hanya mengaji, tetapi juga membaca Alkitab bagi seluruh siswa-siswi di Deli Serdang. Pencanangan ini untuk jenjang PAUD, SD dan SMP se-Kabupaten Deli Serdang dimulai hari ini. Bersekolah diluangkan waktu 15 menit dalam satu hari dan mudah-mudahan dilaksanakan secara terus-menerus baik siswa yang muslim maupun yang siswa yang non-muslim. Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, Elinawati, menyebutkan pencanangan gerakan siswa mengaji sudah lama dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, sesuai dengan visi misi Bupati Deli Serdang, yakni Deli Serdang yang maju sejahtera dan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Jadi untuk literasi Al-Quran, literasi Alkitab, sholat duha bersama itu sudah kita aktualisasikan di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa sesuai dengan visi SMP Negeri 1 Tanjung Morawa menjadikan siswa-siswi menjadi siswa yang beriman dan bertakwa, sejalan juga dengan visi daripada Bupati kita di Kabupaten Deli Serdang tentang kereligiusan. Pada gerakan literasi mengaji ini juga diserahkan 100 Al-Quran secara simbolis yang akan dibagikan kepada seluruh siswa. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Lebaran Bapak pulang kan? Gimana puasanya tadi? Yakin bisa dapat sebulan penuh? Yakin dong Pak. Biar semangat toh puasanya. Kalau lulus puasanya nih, Bapak hadiah sepeda. Gimana? Sepeda? Beneran Pak? Yeay! Bentar ya, Dit. Enggak, Pak. Yang dua ya, Pak? Oh iya, duduk dulu, Mas Mbak. Berita terkini, memasuki awal bulan Ramadan, masyarakat diimbau untuk tetap berjaga-jaga serta menghindari. Sudah Pak, jadi berapa ya? 20.000, Mas. 20.000. Sebentar. Kembaliannya? Iya. Makasih ya, Pak ya. Sama-sama. Es dawetnya berapa, Pak? Biasa, Pak. Wih, Bapaknya bayar banyak banget. Lihat deh. Heran aku, Bu. Udah lama lo nggak rame kayak gini. Ini loh Pak, lagi rame di sosmed. Mencintai tanpa pamrih,
selalu menghasilkan sesuatu untuk dihargai, seperti saat kamu mencintai rupiah dengan mengenal, merawat, dan menjaga. Ayo, cegah stunting! Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, sebagai wujud kepedulian di bulan Ramadan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bersama wartawan Rabu siang membagikan paket sembako kepada kaum duafa, disabilitas, dan anak yatim piatu di Kota Medan. Bakti sosial Safari Ramadan dilaksanakan para wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Kejaksaan Forwaka, merupakan salah satu program kerja sinergitas bersama para jaksa guna membantu masyarakat untuk membangun bangsa di tengah pandemi. Pembagian paket sembako di halaman Masjid Kejati, Sumatera Utara diberikan secara simbolis oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Edi Wadkaban didampingi Kasih Penkum Yos Atarigan dan Ketua Safari Ramadan Forwaka Zainul Arifin dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Edi Wadkaban mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan bakti sosial di bulan Ramadan yang diharapkan sinergitas yang dibangun memberi manfaat bagi masyarakat. Profesi wartawan memiliki peranan penting dalam memberi informasi kinerja para jaksa dalam menjalani proses hukum di Indonesia kepada masyarakat. Tidak hanya sebatas melaksanakan tugas menjalankan profesi wartawan, namun juga mampu berbuat kebaikan dengan nyata di tengah masyarakat. Ya, dengan tanda tali kasih ini kita sampaikan bahwa kita itu inilah tanda kepedulian kita Perwaka dan Kejati Sumatera Utara ini kepada stakeholder ataupun jiran tetangga yang di sekitar kantor ini, tanda perhatian kita bahwa kita itu peduli terhadap saudara-saudara kita yang memang perlu kita perhatikan dan kita bantu. Program Bakti Sosial Safari Ramadan Forwaka Sumatera Utara juga akan melaksanakan pembagian paket sembako kepada abang becak bermotor, panti asuhan, dan masyarakat kurang mampu di Kota Medan secara bertahap. Babinsa Koramil 03 Brastagi mengajar ngaji kepada anak-anak untuk mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa di Kabupaten Karo. Belajar mengaji ini harus diterapkan sejak dini kepada anak untuk membentuk akhlak dan pribadi yang baik. Pada bulan suci Ramadan, banyak kegiatan yang bermanfaat yang dapat dilakukan kepada bagi orang lain. Anggota Babinsa Koramil 03 Brastagi Kabupaten Karo berinisiatif memberikan pelajaran mengaji kepada anak-anak yang berada di sekitar Masjid Al-Karomah Desa Sempajaya Brastagi. Memberikan pelajaran mengaji kepada anak dilakukan anggota TNI untuk mengisi kekosongan dan waktu luang anak menjelang berbuka puasa. Anggota Babinsa Koramil 03 Brastagi, Sertu M. Imam mengatakan, mengajar anak-anak untuk mengaji ini sangat baik dilakukan. Selain mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa, juga dapat menambah awal kebajikan dan membentuk akhlak anak sejak usia dini. Dengan harapan kedepannya akan menjadi anak yang berguna dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, seperti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkepribadian yang sopan dan baik. Bulan suci Ramadan ini mengadakan atau mendukung anak-anak, memotivasi untuk selalu belajar mengaji, belajar ilmu agama untuk bekal di akhirat nanti. Kalau tujuannya untuk belajar ngaji anak-anak, mudah-mudahan untuk membentuk akhlak anak-anak, mudah-mudahan bisa sampai besar nanti, Pak. Anak-anak yang mengaji mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan ini. Selain bisa belajar, juga bisa ngabuburit dan bermain hal yang positif bersama teman-teman seusianya. Ini kita lagi belajar apa nih? Ngaji. Di mana? Di
Masjid mana ini namanya? Senang nggak belajar ngaji? Senang. Sekarang sudah Iqra berapa nih? Sudah Al-Quran juz 4. Sudah lama ngaji seperti ini? Sudah. Senang berarti ya? Senang. Umat Muslim di Pangururan Kabupaten Samosir bersama TNI Polri berbuka puasa bersama di Masjid Al-Hasanah. Selama bulan Ramadan 1443 Hijriah, berbuka puasa bersama ini dilakukan setiap harinya untuk mempererat tali silaturahmi para jemaah dan TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Samosir. Jemaah Masjid Al-Hasanah Kabupaten Samosir sejak pukul 17.00 WIB telah mulai mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa bersama. Ketua Badan Kenaziran Masjid Al-Hasanah Pangururan Samosir Sultan Hermanto Huta Galung mengatakan buka puasa bersama ini setiap hari dihadiri sekitar 50 orang jemaah. Adapun makanan dan minuman yang disediakan di Masjid Al-Hasanah Pangururan Samosir ini berasal dari para jemaah yang ikhlas memberikan hidangan berbuka puasa. Buka puasa bersama ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Setelah buka puasa bersama, para jemaah melanjutkan dengan sholat maghrib dan sholat tarawih bersama. Meskipun umat muslim di Kabupaten Samosir merupakan penduduk minoritas, namun selalu hidup rukun, tentram, dan aman. Antar umat beragama saling hormat menghormati. Ketua Badan Kenaziran Masjid Al-Hasanah Pangururan Sultan Hermanto mengatakan, di Kabupaten Samosir saat ini umat muslim membutuhkan fasilitas sekolah madrasah untuk pendidikan anak-anak muslim dan berharap keinginan tersebut dapat terwujud. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Pangururan inilah tempat minoritas yang mana sekarang berdirinya Masjid Al-Hasanah di Pangururan ini, tepatnya di kota Pangururan tepat. Tetapi harapan kami sebagai orang tua, fasilitas untuk pendidikan anak di Kabupaten Samosir tentang Islam itu sangat jauh kami harapkan, yang mana kami kepada kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang ada di Indonesia agar dapat bersama-sama mendukung kami untuk mendirikan madrasah untuk anak-anak kita demi menjadi anak yang berguna buat bangsa dan negara, terkhusus bagi Islam. Pemirsa, pada bulan Ramadan di Kabupaten Langkat terdapat tradisi bagi masyarakat Melayu yakni memasak bubur pedas. Iya, menu warisan Kesultanan ini sudah menjadi rutinitas setiap kali menjelang berbuka puasa sebagai hidangan favorit warga Melayu Langkat. Salah seorang warga di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Ira, setiap harinya memasak bubur pedas sebagai menu berbuka puasa keluarganya. Dari kepandaiannya memasak bubur pedas, banyak warga yang berdatangan untuk dimasakkan bubur pedas menu berbuka khas Melayu tersebut. Ira mengatakan proses pembuatan bubur pedas tidak terlalu sulit. Memasak bubur yang kaya dengan rempah dan dipercaya warga Melayu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan. Prosesnya memasak yang pertama memasukkan bumbu dan rempah bersama air sedikit, setelah mendidih ditambahkan santan encer. Kemudian masukkan umbi-umbian seperti wortel, pisang, keladi, ubi dan lainnya dicampur dan dimasak hingga matang. Setelah itu proses pembuatan anyang yang menggunakan ketumbar dan bumbu lain disatukan hingga bumbu merata. Bagi warga Melayu rasanya tidak lengkap jika di bulan Ramadan tidak menikmati bubur khas Melayu saat berbuka puasa. Bahkan hingga Lebaran, menu tradisi khas Melayu ini selalu disajikan. Hingga saat ini bubur pedas bukan hanya dinikmati warga Melayu, namun bagi keluarga Kesultanan ciri khas makan bubur pedas masih menjadi tradisi dan masih dilestarikan. Rempah-rempah itu terdiri dari yang pasti ketumbar, merica, lada, jahe, lengkuas, kunyit, bawang putih, bawang merah. Pemirsa, pada bulan Ramadan, permintaan lengkong yang merupakan bahan campuran minuman es mengalami peningkatan. Seperti yang diungkapkan pengelola pembuatan lengkong hitam asal Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, tingginya permintaan membuat produksi lengkong mencapai 4-5 ton per hari.
Salah seorang pengusaha lengkong, Susi, mengatakan pembuatan lengkong hitam sudah digelutinya selama 20 tahun, yakni sejak tahun 1999 silam. Tingginya permintaan pasar hingga mencapai 4-5 ton perharinya membuat keluarga dan 15-an orang pekerja harus bekerja ekstra, dimulai sebelum subuh hingga tengah malam. Sementara memasuki pertengahan bulan suci Ramadan kali ini, permintaan lengkong mengalami penurunan. Jika di awal Ramadan mencapai 4-5 ton per hari, saat pertengahan Ramadan pihaknya hanya memproduksi lengkong hitam sebanyak 2 ton. Jika dibandingkan dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya, permintaan lengkong di tahun ini mengalami penurunan. Menurut Susi, untuk pemasaran lengkong hitam yang diproduksinya saat ini lebih banyak dipasarkan di sekitar Kecamatan Perbaungan, sementara untuk keluar daerah, pihaknya baru memasarkan ke Aikanopan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sendiri ya banyak lah waktu pertama puasa sampai 4.000 ya, 4.000, 5.000. Itu 5 ton ya? Waktu saat ini udah kurang, paling tinggal 1.500, kurang lebih 2.000. Puasa-puasa tahun sebelumnya ini penjualan kayaknya untuk ya, tahun ini? Dari ya lumayan puasa semalam 1 bulan, nah ini kurang. Salah seorang pembeli Iyet mengatakan dirinya lebih memilih untuk membeli lengkong hitam langsung ke pabriknya karena harga lebih murah dari harga di pasaran. Menurut Iyet, lengkong hitam merupakan minuman yang enak dinikmati saat bulan Ramadan. Ya, sering. Itu dibeli untuk apa biasanya? Buat es. Es jualan atau bagaimana? Enggak, untuk apa aja? Buka puasa. Minum-minum sendiri aja lah. Jadi beli ini khusus selama bulan puasa aja, Bu? Kalau enggak puasa beli juga. Kalau pesta, ada acara, wiritan beli. Untuk memproduksi lengkong hitam, bahan baku daun lengkong dipesan dari Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat dengan harga Rp15.000 per kilogram. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan, Muhammad Bobi Afif Nasution, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Jadikan bulan suci Ramadan ini momentum masyarakat Kota Medan untuk berkolaborasi menuju Medan yang berkah. Semoga amal ibadah kita mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amalan ibadah puasa kita mendapatkan balasan yang baik dan kita semua diberi pengampunan di bulan Maghfirah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebuah home industry yang bergerak di bidang pembuatan aneka besi yang cukup dikenal di Tapanuli Utara sampai saat ini masih bertahan meski perkembangan zaman kian maju. Salah satu ciri khas produksi kerajinan tangan dari daerah ini adalah pembuatan lonceng dari besi serta alat-alat pertanian dan perkebunan berbahan logam. Desa Sitampurung, tepatnya di Siborong-Borong ini sudah tidak asing lagi dikenal sebagai sentra produksi pembuatan lonceng gereja. Selain itu, pandai besi atau dalam bahasa Batak disebut dengan panopabosi merupakan keterampilan dan menjadi usaha yang turun-temurun digeluti warga di tempat ini. Menurut warga, aktivitas industri pandai besi ini sudah ada semenjak tahun 1950-an lalu dan hingga saat ini terus dilestarikan meski dalam 3 tahun belakangan ini jumlah perajin mulai berkurang serta akibat dampak pandemi COVID-19. Setiap harinya ribuan jenis benda tajam mereka tempah mulai dari cangkul, babat pisau, sabit jarbang, cangkul, dodo sawit, parang dan arit hingga mata kapak serta alat-alat pertanian dan perkebunan lainnya. Selain dipasarkan di pasar lokal, hasil produk perajin para panopabosi seperti cangkul dodo sawit dipasarkan di sejumlah pekan di Tapanuli Utara hingga ke Riau dan Jambi. Begitu juga dengan lonceng gereja berbagai ukuran telah dipasarkan hingga ke Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang cukup terkenal dengan suaranya yang nyaring dan jernih. Menurut seorang penjual, hasil kerajinan pandai besi kualitas produksi dari Sitampurung tidak kalah dengan produksi pabrikan. Selain itu diharapkan ada inovasi dan variasi jenis produk serta dukungan dari pemerintah atau pihak swasta agar produk industri kecil masyarakat para pandai besi memiliki hak kekayaan intelektual. Bisanya kita minta biar tingkatkanlah variasi produk para bapak-bapak pandai besi. Ya biar bisa bahan yang kita butuhkan juga tersedia. Dan kalau bisa juga ya segera mereka juga memiliki hak kekayaan intelektual. Jadi produknya diakui kayak gitu, ada istilahnya hak patennya. Bukan hanya suku Maya yang memiliki sistem penanggalan, ternyata suku Batak juga memiliki naskah kuno yang membuat sistem penanggalan suatu kalender sendiri yang disebut dengan parhalaan. Bedanya, parhalaan bukan berbentuk angka, tetapi berupa nama yang diberikan berdasarkan peredaran bulan dan memiliki makna tersendiri, dan parhalaan inilah yang dulunya digunakan sebagai acuan untuk mencari hari baik dalam menjalankan aktivitas. Sistem kalender dalam suku Batak dikenal dengan nama parhalaan. Kalender Batak ini juga sesuai dengan sistem kalender pada umumnya. Hanya saja suku Batak mempunyai penamaan dan pengertian sendiri terhadap sistem kalender dalam adat budaya Batak. Bulan disebut sebagai paha dan hari disebut sebagai ari. Ada 30 hari dan 12 bulan di dalam kalender Batak. Namun diuraikan bukan dengan angka, melainkan dengan kata-kata. Berdasarkan kalender Batak, bahwa tahun baru Batak dinamai dengan Artia Sipaha Sada dan belakangan ini sudah mulai digali kembali serta dirayakan yang sempat terlupakan. Perayaan Tahun Baru Batak atau Artia Sipaha Sada ini biasanya dilakukan dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatnya dan ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan adat istiadat Batak, diantaranya berdoa melalui totor adat Batak dengan diiringi oleh gondang dan sarune. Bagi setiap orang Batak yang merayakan akan mengenakan ulos segai pakaian adat istiadat Batak yang menandakan jati diri orang Batak, sekaligus sebagai pertanda atas kedudukannya pada masyarakat Batak. Salah seorang keturunan Raja Sisingamangaraja ke-121, Raja Julio Sinambela mengatakan, dengan menggali kembali adat istiadat Batak lebih jauh seperti Tahun Baru Batak ini adalah hal yang sangat positif bagi masyarakat Batak dalam mengenal jati diri sebagai orang Batak seutuhnya. Julio juga menyebutkan bahwa Tahun Baru Batak Artia Sipaha Sada ini adalah milik semua orang Batak dan jauh sebelumnya orang Batak telah mengenal ilmu astronomi yang mendapat membaca rasi bintang yang menjadi kalender orang Batak. Diharapkan Tahun Baru Batak ini menjadi agenda kegiatan di kawasan Danau Toba ini yang akan menjadi objek-objek wisata bersejarah yang perlu dikembangkan dan tentunya harus mendapat dukungan dari pemerintah setempat maupun pusat. Kita sangat mendukung kegiatan seperti ini. Kalau bisa diagendakan setiap tahunnya, sehingga masyarakat Batak ini lebih lagi menghargai jati diri, budaya, adat istiadat,
Dan kalau bisa Pemkab dan pusat juga bisa membantulah kegiatan budaya, didukung setiap kegiatan ini seperti ini supaya apa? Supaya menjadi objek-objek wisata ke depannya, dapat menjadi wisata budaya, wisata sejarah, wisata juga peningkatan masyarakat, juga UMKM berkembang. Saya rasa malah harus diperbanyak kegiatan event-event seperti ini di dataran tinggi Toba. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Ekuniantoro. Dan saya Ayu Alviniokori. Pemirsa, Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.